Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga kita bisa melanjutkan apa yang menjadi hajat kita, yaitu kita belajar bersama tentang sebuah ilmu yang manfaat dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar tentang ilmu bahasa Arab, yang mana kita berharap dengan mempelajari ilmu ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu bahwasanya bahasa Arab ini termasuk bahasa yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kemudian ya kita melihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, di sana Allah menurunkannya dengan bahasa Arab. Dan kemudian kalau kita membacanya dengan bahasa Arab ya, mentilawah Al-Quran, maka itu berpahala dari apa yang kita baca huruf per hurufnya. Nah tentunya kalau sekarang kita belajar bahasa Arab di bahasa yang Allah pilih untuk kitab sucinya ini, agar kita faham tentang apa yang Allah fahami, yang Allah maksudkan di sana, maka tentu juga kita berharap bahwasanya kita akan mendapatkan banyak pahala sebagaimana tatkala kita mempelajari Al-Quran. Sehingga untuk itu para jamaah bahwasanya belajar bahasa Arab ini adalah termasuk ilmu yang utama yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar ilmu sampingan. Nah, maka untuk itu ya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan kita lanjutkan. Terakhir kita sudah menyelesaikan di pelajaran yang ke-18, latihan ketiga. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada latihan yang keempat. Nah silakan dibuka bukunya halaman 102 ya, latihan yang keempat. Nah, baik. Yang belum ada buku, silakan di-download di link yang ada di deskripsi. Tab latihan yang keempat, di sana perintahnya ini sebagai mu'allif adalah hawil al-mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila musanna. Nah, jadi perintahnya adalah hawil, ubahlah al-mubtada, yaitu mubtada fi kullin pada masing-masing minal jumali dari kalimat-kalimat al-atiyati berikut ini ila musanna, kepada bentuk musanna, itu bentuk dua. Jadi di sana di berikut ini ada soal ya bentuk jumlah ismiyah ya, kata yang dimulai dengan kata benda yang dimulai dalam jumlah ismiyah ya, maka di sana dimulai dengan mubtada ya, kalimat pembukanya, kata pembuka atau mubtadanya. Nah, disebutkan di dalam soal itu mubtadanya dalam bentuk tunggal. Nah, kemudian kita diminta untuk mengubah mubtada yang bentuk tunggal ini menjadi musanna atau bentuk dua. Baik, nah kita lihat dulu contohnya. Misal contoh. Di sana ada contoh hadza kitabun. Ini adalah satu kitab. Ya, ini adalah satu kitab. Hadza kitabun. Maka diubah menjadi dua. Gimana? Hadzani kitabani. Ya, ini adalah dua kitab. Nah, hadzani dua yang ini, hadzani itu bentuk dua dari hadza. Kalau hadza itu satu, kalau hadzani itu dua. Ya, untuk menunjukkan dua. Jadi hadzani kitabani. Jadi yang dua ini adalah dua kitab. Nah, seperti itu. Sehingga dalam bahasa Arab itu kalimat penunjuknya atau isim isyarahnya itu sesuai dengan yang ditunjukkan ya, dengan benda yang ditunjuk. Kalau bendanya dalam bentuk dua ya, isim isyarahnya juga dalam bentuk dua. Nah, adapun kalau nanti perempuan ya, bentuk perempuan misalkan dengan isim isyarahnya tunggal atau hadhihi ya, hadhihi, maka kemudian di sana untuk
isim tasniahnya ya, bentuk duanya dari hadhihi adalah hatani, hatani ya. Jadi kalau tadi hadza dengan hadzani, hadhi dengan hatani ya. Baik, nah silahkan sekarang kita lihat soalnya. Yang pertama, hadza qalamun. Ini adalah satu pena. Yang kedua, hadhihi mistoratun. Ini adalah satu penggaris. Hadza talibun. Ini adalah satu murid, satu siswa. Hadhihi talibatun. Ini adalah satu siswi. Hadzal rajulu mudarrisun. Ya, laki-laki ini adalah seorang guru. Hadzal talibu minal Hindi. Ya. Jadi hadzal talibu minal Hindi. Jadi siswa ini atau murid ini dari India. Yang ketujuh, hadhihi sa'atu minal Yabani. Ya, jam ini dari Jepang. 8, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya. Mobil ini ya miliknya kepala sekolah. 9, liman hadzal miftahu. Milik siapakah kunci ini? 10, liman hadhil mil'aqatu. Milik siapakah sendok ini? Nah, silakan dikerjakan ya. Berarti di pause dulu videonya, dikerjakan sampai selesai dengan mengubah dan menjadi bentuk mustannanya. Nah, setelah selesai baru kita cocokkan jawabannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakannya, kita sekarang mencocokkan jawabannya. Baik, yang pertama, hadza qalamun. Jawabannya menjadi hadzani ya qalamani. Nah, yang kedua ya jadi untuk mengubah menjadi bentuk musanna itu mudah saja ya, tinggal menambahkan alif dan nun di belakangnya dan harokatnya nunnya berharokat kasrah. Nah, yang kedua, hadhihi mistaratun. Bentuk doanya menjadi hatani mistaratani. Ya, hatani mistaratani. Nah, yang ketiga, hadza talibun menjadi hadzani talibani ya, hadzani talibani. Yang keempat, hadhihi talibatun menjadi hatani ya, hatani talibatani ya, hatani talibatani. Nah. Kemudian berikutnya yang keenam, yang kelima, hadzal rajulu mudarrisun. Jadi kalau dirubah menjadi bentuk dua menjadi hadzanir rajulani. Hadzanir rajulani mudarrisani. Ya, berubah semua menjadi dua semua ya. Hadzanir rajulani mudarrisani. Nah. Kemudian yang keenam, hadza talibu minal Hindi. Berubah menjadi hadzani ya, hadzani at-talibani. Hadzani at-talibani minal Hindi. Minal Hindi tetap ya, minal Hindi. Yang ketujuh, hadhihi sa'atu lil mudi hadhihi sa'atu minal Yabani. Menjadi hatani ya. Hadhihi menjadi hatani. Hatani sa'atani. Hatanis sa'atani ya minal Yabani. Minal Yabani tetap ya. Hatanis sa'atani minal Yabani. Baik, yang berarti maknanya berubah menjadi ya dua jam tangan ini dari Jepang. Yang kedelapan, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, menjadi dua, hatani ya, hatani as-sayyaratani. Hatani as-sayyaratani ya, lil mudiri. Lil mudiri tetap miliknya kepala sekolah. Jadi dua mobil ini miliknya kepala sekolah. Yang kesembilan ya, liman hadzal miftahu. Ya, milik siapakah
kunci ini. Ya, kalau diubah menjadi 2 menjadi liman hadzani al-miftahani, ya. Liman hadzani al-miftahani. Terakhir yang ke-10, ya. Liman hadhil mil'aqatu, ya, berubah menjadi 2-nya bagaimana? Liman hatani mil'aqatani, ya. Liman hatani mil'aqatani. Nah, baik, nah di situ selesai, ya, kita latihan yang keempat. Nah, lanjut kita kepada latihan yang kelima. Latihan yang kelima di sana ya mudah saja. Di situ iqra, ya, perintahnya adalah iqra al kalimatil atiyah waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Nah, perintahnya adalah iqra, bacalah, ya, al kalimat, kata-kata al atiyah berikut ini, waktubha, kemudian tulislah, ya, tulis kata-kata ini ma'a, bersama dhabti awakhiriha, bersama dengan meletakkan harokat, menuliskan harokat akhir dari masing-masing katanya. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu dan diberi harokat, nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan dikerjakan dan di pause dulu videonya. Nah, baik, ya, para pemirsa, kalau sudah selesai menulis, menyalin, ya, sudah ditulis, kemudian diberi harokat. Nah, kita cocokkan sekarang jawabannya. Taib. Yang pertama, kalbani, ya, kalbani. Apa ini kalbani? Kalau misalnya kalbun, ya, kalbun itu anjing, kalbani 2 anjing. Nah, berikutnya maktabani, ya, maktabani bentuk satunya adalah maktabun. Apa maktabun? Itu meja, sehingga kalau maktabani itu berarti maknanya 2 meja. Terus komisoni, ya, bentuk satunya apa? Komisun, ya, kalau bentuknya tinggal dihilangkan alif dan nun di belakangnya aja, sehingga menjadi komisun. Komisun, ya, artinya apa? Baju. Jadi kalau komisoni berarti maknanya 2 baju. Baik, berikutnya ada kata akhwani. Ya, apa akhwani? Akhwani itu bentuk 2 dari apa? Tunggalnya akhun. Akhun itu saudara laki-laki. Kalau akhwani 2 saudara laki-laki. Berikutnya mindilani. Ya, mindilani. Itu maknanya adalah bahwasanya mindil itu tisu, ya, mindilun itu tisu, ya, atau sapu tangan. Kalau mindilani berarti 2 tisu atau 2 sapu tangan. Tapi selanjutnya mistorotani, ya, bentuk tunggalnya apa? Mistorotun, ya, mistorotun ini penggaris. Kalau mistorotani berarti 2 penggaris. Taib. Yang berikutnya ukhtani, bentuk 2 dari kata ukhtun. Ukhtun adalah saudari perempuan, ya, saudara perempuan atau saudari. Ya, berarti kalau ukhtani 2 saudari. Ya. Tapi berikutnya ada kata imro'atani, ya, imro'atani bentuk 2 dari kata imro'atun. Nah, kalau imro'atun itu adalah seorang wanita. Nah, kalau imro'atani berarti 2 orang wanita. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah selesai, ya. Sekarang latihan yang kelima. Nah, kita habiskan sekalian, tinggal satu lagi, latihan yang ke-6. Ya, mudah saja sebenarnya latihan yang ke-6 ini. Latihan yang ke-6 perintahnya adalah sanni al kalimatil atiyah, ya. Sanni itu ij'al, ya, ini ij'alil musanna, jadikan dia bentuk 2 al kalimat, ya, dari kata-kata al atiyah berikut ini. Di sana ada banyak kata, ya, ada 12 kata, ya. Sayyaratun, ya, tabibatun, waladun, lughatun, sadiqun, tajirun, mil'aqatun, mudarrisun, ya, babun, ismun, kemudian hadza dan hadhihi.
Nah, menjadikan bentuk dua cukup mudah ya, dengan ditambahkan alif lam di belakangnya, kecuali yang isim isyarah yang dua terakhir itu. Kalau hadza menjadi hadzani, dengan hadhi menjadi hatani. Nah, baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini latihan yang keenam, ditulis dan kemudian diberi harokat ya. Nah, nanti kita cocokkan jawabannya. Di pause dulu videonya. Nah, silahkan dikerjakan, insya Allah mudah saja. Baik. Nah, sudah. Kalau sudah selesai ya, kita cocokkan jawabannya. Yang pertama, sayyaratun menjadi sayyarotani, tabibatun menjadi tabibatani. Nah, waladun menjadi waladani ya, lughatun menjadi lughatani ya, shadiqun menjadi shadiqani, tajirun menjadi tajirani, mil'aqatun ya menjadi mil'aqatani, mudarrisun ya menjadi mudarrisani, babun menjadi babani, ismun menjadi ismani. Dengan hadza tadi sudah kita sebutkan menjadi hadani, hadhihi menjadi hatani. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah selesai semua latihan dari pelajaran yang ke-18. Nah, sebagaimana biasa di penutup dari pelajaran ini ya, mu'alif memberikan kepada kita al-kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru yang kita ambil dalam pelajaran yang ke-18 ini. Kita mendapati di sana ada kata kam ya. Kam itu kata tanya untuk menunjukkan berapa. Kemudian kata al-aid yaitu hari raya. Al-ajalah roda ya, ajalat itu bentuk jamak banyak rodanya. Kemudian al-hayy ya bisa menjadi kampung ya atau kehidupan. Al-ahya ya jamak dari kampung, banyak kampung atau banyak kehidupan. Kemudian ar-riyal ya, riyal ya uang real. Ya jamaknya rialat, banyak real. Ya, rok'ah ya rokaat. Ya, rokaat itu sholat ya, rokaat gerakan rokaat. Kalau rokaat ya rokaat sholat itu. Al-mistoratu penggaris ya, satu penggaris, jamaknya masatir, banyak penggaris. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-18. Nah, alhamdulillah para pemirsa ya, sudah kita sampai pelajaran yang ke-18, berarti kita sudah mau habis ya dari kitab jilid yang pertama ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari itu menjadi hal yang manfaat untuk kita semuanya ya, dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang ke-18. Kita tinggal menyisakan sedikit lagi ya dari jilid pertama ini sampai nanti pelajaran ke-23. Nah, mudah-mudahan ya dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Ya, karena kan kita tahu bahwasanya termasuk di antara amal jariah itu adalah al ilmu yang tafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat ya, memberikan manfaat bagi kita. Nah, semoga dengan apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat dan menjadi jariah untuk kita semuanya. Baiklah para pemirsa, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya, dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.